Kalau anterior itu untuk kasar, raba kasar, lateral itu untuk nyeri dan suhu. Nah, terus kalau kolumna dorsalis medula spinalis, dia nggak ada pembagiannya. Pembagiannya based on dia itu ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Kalau dia di atas, berarti fasciculus. Kalau yang atas tuh gracilis ya? Gracilis. Kalau yang di bawah, fasciculus cuneatus. Ini bau, ini atas, ini bawah. Nanti dia ke nukleus gracilis dan lain sebagainya. Atas tuh maksudnya atas mana, bawah mana? Ekstremitas atas bawah. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Oh. Dah, kebayang nggak pembagiannya gimana? Nah, kalau yang kolumna dorsalis medula spinalis ini, dia untuk yang halus. Udah kebayang belum pembagian jarasnya gimana? Jujur. Oke. Itu yang bawah apa? Abisnya bawah apa itu? Nukleus cuneatus. Ini kan nukleus gracilis, ini nukleus cuneatus. Nah, terus kan lu tahu kan kalau misalkan kita dapat rangsangan dari sebelah kanan, tangan kanan. Nanti yang nerjemahin tuh otak sebelah kiri. Iya. Makanya di sini ada persilangan. Bedanya kalau persilangan di medula spinalis itu persilangannya di medula spinalis. Kalau yang kolumna dorsalis yang medial lemnicus, persilangannya di medula oblongata. Medula oblongata. Gimana nya? Oh, itu yang kolumna dorsalis tuh berarti kan ada yang gray matter sama white matter kan? Sebenarnya aku masih belum paham tuh kolumna dorsalis maksudnya di bagian mananya mereka. Nah, iya. Maksudnya kolumna dorsalis itu yang bagian ininya, Rosa. Yang bagian posteriornya kan, yang bagian sensorik, gray matter. Maksudnya yang sensorik tuh kolumna dorsal bagian yang bagian sensorik di medula spinalis yang gray apa yang white ya? Gue belum belajar histo soalnya. Tadi sih yang gray ya, yang di dalam. Yang gray berarti ya. Ini maksudnya kolumna dorsalis yang bagian gray matter. Oh, berarti ada kolumna dorsalis yang bagian white matternya juga. Nah iya, nanti white matternya tuh buat yang si efferent ini. Oh. Itu loh. Iya. Gimana? Ini kan ada gini nih, Fir. Yang gue inget ya gambarnya ya. Nah. Kupu-kupu kan? Anggaplah medula spinalis. Medula spinalis. Dia kan kayak gini, ada giniannya ya Zaya. Sorry. Ini bagian gray, ada bagian white-nya di luar. Nah, kalau nggak salah, yang otak sama itu tuh kebalik. Jadi ada yang bagian khusus sensorik, ada yang bagian motorik. Nah, berarti kalau yang jaras efferent, kan dia tadi naik lewat dari reseptor ke medula spinalis ke otak. Berarti di medula spinalis dia lewat sini nih kalau jaras efferent. Nanti kan dari pusat ke efektor, dia kan jaras efferent motorik, berarti dia lewat sini jarasnya. Itu Fir. Oh, oke. Paham. Dah. Ini udah inilah ya. Ini gue udah rangkumin. Aman gak nih? Ini hafalin ya, sumpah. Siap, Prof. Anterior kasar, lateral nyari dan suhu. Yang halus itu medial lemnicus. Nanti di bagian di mananya tuh, bagian ekstremitas atas apa bawah yang ngerasain itu. Dah. Terus sekarang based on kasus ya. Halus, pasir, basah.
halus pasir basah. Berarti tadi kan reseptornya adalah reseptor Meissner. Halus pasir basah. Depolarisasi potensial aksi. Oh no, si biokimia itu lagi. Seperti ini di Faal juga dibahas kampret beginian. Potensial aksi. Makanya tadi lihat, kan dibawa sama saraf aferen. Terus Ke kan halus. Berarti dia pakai jaras yang kolumna dorsalis medial. Terus lihat, berarti dia masuk lewat kolumna dorsalis medial lemnicus. Medial lemnicus. Ini gue singkat aja ya, MLC. Terus dia yang ngerasain apa? Kaki. Berarti yang fasciculus corneal. Sorry, ini gue balik. Sorry. Salah ini. Balik. Dinin aja Ki, gak usah dihapus. Kampung nih orang emang. Kan bisa digini. Dahin. Oh iya, benar juga. Yang bawah tuh gracilis, yang atas tuh cuneatus. Balik. Dah, berarti di bawah sama bersinap sama fasciculus gracilis. Terus dibawa ke nucleus cuneatus. Terus di medula oblongata dia kan bersilang. Bersilang tuh kalau bahasanya dekusasi. Di medula oblongata. Dekusasi. Udah ke talamus. Korteks somatosensori. Somatosensorik lah ini ya. Ujungnya baru apa? Persepsi halus di bagian kaki. Persepsi halus bagian kaki. Udah clear tuh satu problem. Terus yang krikil. Ini lanjutin yang tadi ya. Dia kan lihat kasar. Reseptornya Merkel. Depolarisasi potensial aksi nervus aferen. Jarasnya kolumnar dorsalis medula spinalis. Terus pakai jaras yang mana? Spinothalamikus yang mana? Kasar? Anterior. Dari yang anterior udah medula spinalis. Di medula spinalis tadi dia ngapain? Bersilang ya, dekusasi lagi. Terus talamus baru ke somatosensorik. Udah, somatosensorik persepsi asar di bagian kaki. Oh my god. Clear, problem 2. Apalagi problemnya di situ, ini yang agak kompleks sih. Yang nusuk. Ya, melangkah di ujung cangkang yang tajam. Dia menarik kaki kirinya ke belakang sambil mengucapkan astagfirullah dan merasakan tusukan kaki. Astagfirullah, soka. Nih, berarti yang untuk nyeri, dia ada 3. Berarti ada 3 ituan kan? 3 kejadian. 1 dia refleks narik kaki. 2 dia persepsi nyeri. 3 dia asbun, astagfirullah. Asbun istighfar. Dah. Jadi gimana caranya dari nyeri ujung cangkang ini harus nyelesain 3 problem ini. Oke. Pertama dari reseptornya dulu. Reseptornya apa kalau nyeri? Nociceptor. Reseptor.
atau pre-nerve ending lah ya. Pre-nerve ending. Udah depol, potensial si PA ada POA. Terus dibawa oleh saraf aferen. Jarasnya apa? Tadi yang di bawah. Apa itu? Spina thalamikus yang lateral ya. Iya. Terus yang lateral. Lateral. Terus dari yang lateral ini, nah, ini kan ibaratnya kayak gini nih. Belum. Set, ini anggaplah medula spinalis dari atas sampai bawah. Dia ngerasain kakinya di sini nih, jarasnya masuk. Nah, pas di sini, dia tuh ada yang ke atas, ada yang nyamping kayak gini. Nah, yang ke atas ini buat persepsi nyeri, yang ke samping ini untuk gerakan refleks dia. Di medula spinalis. Ya, karena kan, tahu nggak syarat dikatakan refleks itu apa? Pokoknya syarat dikatakan refleks itu, dia tanpa instruksi motorik dari otak. Jadi, kayak, ini ke atas sensorik, kan di sini efektor nih. Ini sini efektor. Di sini reseptor. Jadi dia kayak ini ke atas, tapi ada yang langsung ke efektor untuk dia ngelakuin refleks dulu. Makanya pas di urutan kejadian ini tuh dia narik kaki dulu, baru dia ngerasain nyeri. Karena yang di sininya langsung motong jalan untuk ngelakuin ini tanpa ke atas kan persepsi nyeri. Paham. Jadi dia satu reseptornya itu tuh ada yang naik ke medula oblongata, ada yang ke efektor. Berarti diolahnya di medula spinalis kan? Ya, dari medula spinalis dia langsung motong. Oke. Dan ini jaras spinothalamikus yang lateral. Dari sini deh, biar gue nulisnya medula spinalis dulu di biar enak. Di medula spinalis. Nah, dia ada yang ke jaras spinothalamikus yang lateral. Spinothalamikus yang lateral. Nah, dari sini, pokoknya syaratnya itu, tadi ya refleks, dia langsung istilahnya berinterneuron. Interneuron. Makanya dia tadi nggak dapat instruksi motorik dari otak. Nah, nanti dari interneuron ini dia menginervasi. Kan dia refleksnya di sini adalah ngangkat kaki ya. Nah, nanti dari interneuron ini dia ada yang ke kaki kanan sama kanan. Apa sih istilahnya? Kakak kaki gitu aja ya. Kaki kiri, kaki kiri. Kaki kiri nih kaki ya. Kaki kanan, kaki kiri. Nah, kan ini kayak ibaratnya kan withdrawal reflex. Jadi kayak withdrawal reflex tuh pokoknya inervasi di kaki kanan sama kaki kiri tuh beda responnya. Bedanya gimana? Kalau di kaki kanan dia kan ada flexor extensor ya. Ada flexor extensor. Nah, di kaki kanan itu yang extensor kontraksi. Fleksornya relaksasi. Makanya kaki kanannya nopang. Kaki kanan nopang. Terus yang kaki kiri sebaliknya. Fleksornya kontraksi. Ekstensornya relaksasi. Relax. Maka responnya kalau ini apa? Kaki kirinya ngangkat. Udah, terjadilah refleks ini. Ini terjadi secara otomatis gitu. Tanpa instruksi dari otak.
langsung di sini dia ngelakuin respon yang ini. Makanya dia bisa ngangkat kaki. Paling nanti kalau ditanya anak, ini flexor extensor di kaki itu apa? Gitu-gitunya. Terus selanjutnya apa tadi? Persepsi nyeri. Jadi dia udah jarak spinothalamikus yang lateral, dia ke talamus. Dari talamus berarti ke korteks somatosensorik. Sensorik. Udah persepsi nyeri. Udah 2 case kelar. Berarti tinggal yang asbun ya. Asbun. Nah, kan urutannya dari korteks somatosensorik. Ini tuh sama kayak tadi itu loh. Yang apa? Si melihat dan mendengar dan lain sebagainya itu. Ini jadi kayak korteks perabaan primer gitulah. Tekstur raba primer. Kan berarti untuk jadi ngomong asbun harus ke asosiasi kan. Nah, korteks asosiasinya apa? Maka dia dari sini ke area asosiasi somatosensorik. Somatosensorik. Ya, yang jelas di sini apa? Dia ngomong. Berarti kan ada Broca. Terus ada Wernicke. Ada Broca, ada Wernicke. Terus dari kalau dia udah ke area somatosensor, area asosiasi somatosensorik, baru dia ke motoriknya. Somatomotorik primer. Dah, ini gue ini yang bawahnya dulu deh. Dah, tadi kan baru bahas yang aferen ya. Sekarang bahas yang ini nih, tadi yang gue bilang yang jaras eferen atau jaras motoriknya. Dia sama juga, intinya dia ada namanya tractus pyramidalis. Kayak kesel gitu karena ketiduran. Kayak beda jam 9. Nadia. Nadia. Dan gue kira. Dah, ini kan dia gini. Tractus pyramidalis kan dari SSP ke efektor. Nah, nanti dari tractus pyramidalis ini ada 2. Kan dia dari kebalikannya aja ya, dari otak ke talamus baru ke efektor. Itu. Nah, pyramidalis ini dari talamus ke efektornya, istilahnya gitulah. Ke efektor. Atau pyramidalis ini disebut juga upper motor neuron. Nah, dia tuh nanti ada 2. Kortikobulbar. Sila baru lagi nih guys. Sama kortikospinal. Nah, yang kortikobulbar itu dia, berarti kan ini, yang itu gini aja, bulbus. Berarti kan batang otak. Berarti dia berhenti di medula oblongata. Terus dia keluar motorik kan. Dia keluar dari batang otak bersama nervus kranial. Ini yang disebut nervus kranial, yang bagian motorik tuh di sini. Dia berhenti dari otak ke talamus, nanti dari talamus upper motor neuron berhenti di batang otak, keluar. Jadilah nervus kranial. Terus ada yang berhenti di medula spinalis, namanya kortikospinal. Di M spinal. Udah, dari sini dia ada 2, anterior sama lateral. Nah, yang lateral ini untuk, kan berarti kalau dia kalau namanya kortikospinalis berarti dia di bawah batang otak kan, di bawah kortikobulbar. Berarti istilahnya kayak bagian dari leher ke bawah sampai kaki lah gitu. Maka yang lateral ini dia yang mensyarafi bagian yang terampil. Contohnya apa kalau bagian-bagian yang terampil? Makanya dia inervasi bagian tangan,
kaki. Ini yang bagian-bagian yang terampil. Sedangkan kalau yang anterior, dia ya udah yang seperlunya aja seperti leher, perut, PLL. Aman nggak? Aman. Kortikos. Aman. Jadi segini, kalau gambarin ya. Dari otak, di sini ada, ini talamus. Ini batang otak. Ini medula spinal. Yang keluar dari sini kan dia masuknya upper motor neuron. Sini. Turun, keluar di sini corticobulbar. Ini dia kayak Bu Ayu deh kalau nggak jelasin. Terus makin ke bawah dia kan corticospinal. Berarti jadi nervus spinalis. Yang dia tuh ada dua, yang anterior sama yang lateral. Anterior, lateral. Udah. Nah, yang bagian nervus spinalis ini nanti pokoknya dia inervasi sama lower motor neuron lah. Nah, lower motor neuronnya inilah yang nanti berikatan sama sel-sel saraf atau sel-sel otot sehingga dia bisa melakukan gerakan gitu. Nih, jadi kayak dari sini ke sini tuh upper motor neuron, APM. Nanti dari sini kan dia ke efektor. Nah, ini tuh baru disebut lower motor neuron. Lower motor neuron, LMN. APN-nya dari sini, LMN-nya ke otot-ototnya. Ini upper motor neuronnya di sini, LMN-nya ke arah efektor. Aman nggak? Aman, ngerti banget. Kampret, disuapin anjir. Thanks, Prof. Dah, tadi kan tinggal yang case siapa namanya? Ngomong, Asbun. Udah, berarti dari korteks somatosensorik, karena dia ngomong, berarti dia keluarnya dari yang mana? Kalau yang dari motorik tadi, kortiko mana? Bulbar. Kortikobulbar. Udah, berarti dia dari medula spinalis, dari somatomotorik ke talamus, berhenti di medula oblongata, ke kortikobulbar gitu. Kortikobulbar. Baru dari kortikobulbar kan jadi nervus kranialis. Nervus kranial. Nah, udah tinggal nervus kranial yang benar-benar dalam ngomong apa? Di lidah, nervus 12. 4. 5. Udah. Baru dia bisa ngomong. Ngomong astagfirullah. Terus kalau ditanya, kenapa astagfirullah? Karena udah ada ini. Area asosiasi motoriknya. Yang dia nanti juga di sini. Ada learning dan memory juga sih harusnya. Gue di Petcon gue masukin learning dan memory. Salah satu asosiasinya dia juga berasosiasi sama hipokampus. Kamu yang ngomong ya? Di sini ada memori astagfirullah. Gitu. Dah. Aman nggak? Ini plong banget. Aman coba banget. Ki, awasin Ki, nama lo jangan di situ. Ala, nama lo juga jangan di situ. Awas Ki. Si Faki masih ada. Gimana? Gue nggak tahu soalnya biar nggak ada gimana. Jauh. Nah, sabar guys. Wait, gimana sih nih nggak bisa dicoret? Dah, yay. Udah kan dari kalau lu lihat dari jarak ini kayak apaan sih? Berdasarkan kecepatan sinyalnya ya. Ini dia di sini pemicunya bilang tiba-tiba telapak kaki kirinya melangkah di ujung cangkang yang tajam. Berarti kan jelas dong karena dia duluan, karena dia nggak butuh ini tadi perintah dari otak. Terus dia merasakan nyeri dulu. Berarti urutannya apa tadi? Ngangkat kaki karena refleks. Terus
persepsi nyeri, persepsi sakit, persepsi sakit nih, baru dia ngomong astagfirullah. Tuh. Dah. Satu lagi apa sih? Oh, yang suhu ya. Suhu jelasnya kan sama-sama nyeri. Lateral spinothalamicus. Ini reseptornya juga sama ya dia, nociceptor atau free nerve. Free nerve. Dia nggak pakai termoreseptor emang. Nah, dia kan yang di itu Ruffini sama apa? Kraus dan Ruffini. Merkel. Iya, pokoknya itu deh ya. Tapi seinget gue yang dijelasin sama Dok Jo tuh, dia nemuin kalau free nerve ending, utamanya kalau suhu jadinya bukan Ruffini dan lain-lainnya itu. Lateral spino, jadi sama kayak jarasnya sama, reseptornya sama kayak nyeri. Bedanya ya udah dia langsung ke talamus, somatosensorik. Udah persepsi suhu. Don. Dah. Sini aku ngomong. Aman gak guys? Oke.